Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tolong dicek temannya kanan kirinya ada yang nggak masuk atau enggak? Ada, Bu. Masya Allah. Kira-kira kenapa ya teman-teman kok pada nggak masuk ini? Ada yang sakit, ada yang sakit, Bu. Bolos, Bu. Seperti itu. Oke. Semoga yang bolos segera disadarkan dan yang sakit segera sembuh ya teman-teman semuanya. Amin. Amin. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran teknologi perkantoran. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian teknologi perkantoran, manfaat teknologi perkantoran, dan juga bagaimana teknologi perkantoran itu membawa dampak ke perkantoran pada masa kini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja teknologi perkantoran yang biasanya digunakan pada saat ini. Next. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, Ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut ini. Bisa dibandingkan ya, yang ini sama yang ini. Kira-kira menurut kalian nih, di era yang digital seperti ini, manakah yang lebih efisien untuk sebuah kantor? Yang sekarang. Yang ini ya? Oke, menurut kalian nih, Ibu mau ada satu orang yang ingin membandingkan. Kayak menurut kalian tuh bedanya ini sama ini tuh apa gitu? Ada yang mau sukarela? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Kalau yang sebelah kiri itu pekerjaannya masih manual dan biasanya memakan waktunya cukup lama. Sedangkan yang sebelah kanan itu lebih cepat dan efisien karena dengan bantuan teknologi. Dan sedangkan yang sebelah kiri itu penyimpanan arsipnya masih dilakukan secara manual, sedangkan yang kanan sudah berbasis digital. Betul sekali. Nah, bisa dilihat dari kedua gambar tersebut bahwasanya teknologi perkantoran dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu gimana ya? Ada perubahan yang cukup signifikan antara kantor yang dulu dan juga kantor yang sekarang. Next. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Diharapkan kita semua dalam pertemuan kali ini nantinya dapat mengidentifikasi berbagai teknologi kantor dalam administrasi perkantoran, menjelaskan fungsi teknologi kantor dan juga menyebutkan manfaat teknologi kantor dalam pekerjaan administrasi. Next. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian untuk men-scan di sini, di mana nanti ada Mentimeter. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Sudah sekali. Sudah? Sudah. Enggak isu sih. Ada kesulitan teman-teman? Ada. Kirim ini Pak. Oke, grup. Enggak. Enggak. Presentation. Oke, bisa diisi ya teman-teman semuanya. Di sini pertanyaannya, teknologi kantor apa yang paling sering kalian lihat atau digunakan? Ada yang menjawab komputer, ada yang menjawab kantor, ada yang menjawab laptop, printer. Semua sudah mengisi? Sudah, Ibu. Oke, ini yang paling terlihat adalah laptop dan juga komputer ya. Berarti laptop dan komputer itu sering digunakan seperti itu. Nah, bisa kita ketahui bahwasannya teknologi itu tidak hanya berkembang untuk kehidupan kita sehari-hari. Teknologi itu kan sangat memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ya teman-teman semuanya. Nah, teknologi itu juga tentunya membantu kita sebagai sekretaris di sebuah kantor untuk lebih mengefisiensikan pekerjaan kita yang ada di kantor seperti itu. Kembali lagi ke PPT. Nah,
kita langsung masuk saja ke materinya, yakni penerapan teknologi perkantoran, di mana dalam dunia kerja modern, teknologi perkantoran sangat membantu berbagai kegiatan administrasi, di mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan juga efisien dengan menggunakan bantuan teknologi. Di mana penggunaan teknologi ini juga membantu pegawai dalam mengolah data, menyimpan dokumen, serta mempercepat komunikasi kerja. Nah, di mana untuk penerapan teknologi perkantoran di sini sendiri ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengolahan data, di mana teknologi digunakan untuk membantu pembuatan dokumen administrasi seperti surat, laporan, dan proposal menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua ada penyimpanan arsip, di mana digunakan untuk nantinya dokumen itu yang dalam bentuk kertas itu bisa disimpan secara digital dengan cara di-scan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi kerja, dan yang terakhir adalah pengelolaan data pegawai. Nah, sebelum kita masuk ke jenis teknologi kantor ya teman-teman, coba bayangkan apabila tidak ada kemajuan teknologi dan semua pencatatan, semua kegiatan administrasi yang ada di kantor itu dilakukan secara manual. Kira-kira menurut kalian bagaimana situasi yang ada dalam kantor tersebut? Apakah akan berjalan secara maksimal atau akan lama atau bagaimana? Akan berjalan lambat Ibu, karena dengan adanya teknologi perkantoran hanya mempermudah kegiatan administrasi perkantoran kita. Oke, betul sekali jawaban dari Mbak Erin ini. Nah, kira-kira nih teman-teman, di era teknologi ini, kira-kira kalian tuh udah pada tahu belum sih teknologi apa aja yang ada di kantor gitu? Sudah tahu, sebagian sudah tahu, tapi belum menyeluruh seperti yang teman-teman. Oke, maka dari itu kita akan membahas satu persatu teknologi kantor apa aja yang ada di zaman sekarang dan juga kegunaannya. Nah, yang pertama itu ada komputer, di mana digunakan untuk membuat dokumen, mengolah data, menyimpan arsip digital, dan mengirim email. Tentunya teman-teman semuanya udah ada nggak asing ya yang dengan yang namanya komputer, karena mungkin sudah biasa untuk menggunakan komputer bahkan sejak SMA atau SMP mungkin ya. Dan yang kedua ada printer, di mana itu digunakan untuk mencetak dokumen administrasi seperti surat dan juga laporan. Bayangkan teman-teman, kalau tidak ada printer di sebuah perkantoran, di sebuah kantor, kita kesusahan untuk menggandakan atau mencetak suatu surat. Kita harus menulis dan kita harus mencetak data dan sebagainya. Itu tentunya akan menghambat keberjalanan dari administrasi yang ada di kantor. Next. Selanjutnya ada scanner, di mana digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi file digital. Di mana di era sekarang itu semuanya serba digital dan juga teknologi. Di mana scanner ini biasanya digunakan untuk men-scan surat-surat yang nantinya akan dimasukkan ke arsip. Di mana kalau nanti cuma ada fisiknya saja, takutnya hilang atau rusak dimakan oleh usia dan lain sebagainya. Adanya scanner di sini itu bisa digunakan agar nantinya file-file itu tuh aman seperti itu. Selanjutnya ada mesin fotokopi yang biasanya digunakan untuk menggandakan dokumen dengan cepat. Dimana kita tidak perlu lagi untuk membuat banyak sekali surat, kita cukup menggunakan fotokopi untuk menggandakan dokumen atau surat-surat tersebut. Next. Selanjutnya ada telepon kantor yang biasanya digunakan untuk komunikasi kerja dan penyampaian informasi. Nah, untuk telepon kantor sendiri itu yang di sini tuh adalah telepon kantor yang mungkin kurang lebih sama dengan yang dulu. Nah, kalau di era digital seperti ini tuh kita juga sudah menggunakan telepon atau smartphone, di mana itu lebih canggih daripada telepon kantor. Cuma ada beberapa kantor tuh yang masih menggunakan ini. Ada juga yang di collab seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada presensi fingerprint, di mana ini digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai secara otomatis. Di mana yang dulu itu biasanya presensi itu menggunakan tanda tangan, kita harus datang, harus tanda tangan, harus mencetak dan lain sebagainya. Dan kadang itu bisa dimanipulasi. Sekarang ada yang namanya presensi fingerprint digital, di mana kita bisa menggunakan sidik jari dari masing-masing karyawan dan susah untuk dimanipulasi seperti itu. Next. Nah, untuk jenis-jenisnya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk manfaat dari teknologi kantor itu sendiri, yang pertama adalah mempermudah pekerjaan administrasi, yang kedua menghemat waktu dan tenaga, yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi penggunaan sistem manual, membantu komunikasi kerja dan mempercepat pengolahan data dan dokumen. Nah, dari penggunaan teknologi kantor ini memberikan banyak sekali manfaat dalam kegiatan administrasi perkantoran, dan dengan adanya teknologi ini
pekerjaan yang dilakukan oleh kita sebagai karyawan atau sekretaris itu bisa lebih mudah, cepat, terorganisir, dan lebih maksimal seperti itu dibandingkan dengan menggunakan sistem yang manual. Next. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini materinya udah cukup saja sampai situ. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ibu mau ada satu yang membacakan kesimpulan dengan sukarela. Oke, Mbak Rizka, boleh. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya teknologi kantor memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan administrasi perkantoran. Dengan adanya alat seperti komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi, pekerjaan administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Teknologi juga membantu pegawai dalam mengolah data, membuat dokumen, serta mempercepat penyampaian informasi di lingkungan kerja. Selain membantu mempercepat pekerjaan, teknologi kantor juga membuat penyimpanan arsip menjadi lebih rapi dan terorganisir. Penggunaan teknologi dapat mengurangi pekerjaan manual sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi perkantoran sangat penting untuk mendukung kegiatan kerja di era modern. Oke, bagus sekali ya. Jadi untuk kesimpulannya dalam pelajaran hari ini, teknologi yang semakin berkembang itu sangat baik untuk kita sebagai orang biasa dan juga tentunya sangat baik untuk karyawan yang ada di kantor, di mana kita bisa menggunakan segala sesuatu yang lebih cepat dan juga lebih mudah. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya penggunaan teknologi ini juga harus dilakukan secara tepat dan juga ada etikanya dalam menggunakan teknologi tersebut. Di dalam kantor misalnya kita tidak boleh kita tidak boleh sesuka hati kita menggunakan alat-alat perkantoran yang sudah mudah untuk diakses dan kita gunakan seenak kita, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, bisa ditarik kesimpulan juga bahwasanya kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan teknologi, kita juga tidak boleh menggunakannya dengan sembarangan seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke refleksi teman-teman. Kita kan udah mau pelajari nih teknologi perkantoran apa aja yang ada di era sekarang. Nah, ini adalah link form yang mana nanti teman-teman semuanya bisa diisi dan udah ibu kirim linknya di grup. Ini nanti untuk pekerjaannya sampai hari ini pukul 5 sore ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk PR. Nantinya teman-teman bisa jawab apa aja yang teman-teman dapat dari pembelajaran hari ini dan apa aja yang kalian belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke ibu atau di grup chat seperti itu. Oke, sebelum ibu tutup, adakah pertanyaan teman-teman? Belum. Oke, sebenarnya sudah pada paham ya sama penjelasan hari ini. Oke, selain PR yang tadi di form ibu sampaikan, perlu diketahui bahwasanya minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan alat-alat kantor tersebut. Jadi minggu depan kita akan praktek. Ibu harap kalian semua membawa laptop dan membawa alat tulis dan juga nantinya kalian belajar terlebih dahulu sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bisa langsung praktek seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini tidak hanya kalian tangkap dalam sisi teknologi perkantorannya saja, namun bagaimana cara kalian untuk mempergunakan teknologi sebaik-baiknya itu di kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa menerima itu dan juga menerapkannya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila kurang lebihnya Ibu mohon maaf, karena tadi dimulai dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, selamat mengerjakan tugas dan juga selamat belajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.